di orto itu bisa loh merubah wajah orang hanya dengan memperbaiki struktur giginya. Kadang-kadang gambaran kita di gigi orang tersebut kurang memuaskan, misalnya kayak gitu. Itu tantangan banget ya untuk memenuhi estetik dari setiap orang. Halo FDCers, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun teman-teman FDCers nonton nih podcast hari ini. Jadi di podcast hari ini kita bakal ngobrol bareng dua dokter yang spesial banget nih di FDC. Hari ini cukup spesial karena kita nggak kedatangan satu dokter aja, tapi kedatangan dua dokter spesialis yang ada di FDC gitu. Jadi di sini kita sudah ada dua dokter. Yang pertama itu adalah Dok Vanda. Beliau itu Dokter Irvanda Mulyaningsih SP Ortho atau spesialis ortodontis. Beliau itu dokter spesialis ortodontis di FDC Dental Clinic Surabaya, dan sekaligus juga sebenarnya Dokter Vanda ini juga sekaligus MO artis ya, Dok? Iya. Oke, udah dari kapan, Dok, MO artisnya, Dok? Udah lama sih, dari 2013 insya Allah. Oke, udah dari 2013, 2025 kurangin 13 tuh 12 tahun nih. Oke, itu tadi ya dokter pertama kita gitu yang super keren. Dan yang kedua nih kita juga kehadiran Dokter Yuri Divina atau biasa kerap dipanggilnya siapa, Dok? Yuri. Dokter Yuri ya, oke. Dan beliau juga berasalnya dari Buleleng, Bali, Dok ya? Betul. Dan pernah juga di puskesmas ya, Dok, sebelumnya ya, Dok ya? Di puskesmas mana, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Saya pernah di puskesmas Malalang Buana sampai ke Papua sana juga pernah. Oke, di Papua kapan tuh gitu, Dok? Oh, udah lama juga ya, tahun mungkin 2018 gitu, 2011-an. Oke, belasan lah ya. Oke. Jadi kita kenalan dulu nih sama dua dokter kita gitu. Mungkin aku akan bertanya dulu, Dok, tentang kenapa sih dulu akhirnya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi dari kuliah nih, dari sebelum kuliah ya, mungkin kayak kenapa akhirnya masuk ke kedokteran gigi sampai akhirnya nanti kenapa sih akhirnya mengambil spesialis di bidang tadi masing-masing. Kalau Dok Vanda berarti kan di ortodonti ya, kalau Dok Yuri berarti di spesialis konservasi gigi gitu. Mungkin aku lempar dulu deh ke Dok Vanda gitu. Boleh diceritain nggak, Dok, awal mula kayak tertariknya kayaknya aku ke ini deh, ke bidang dentis deh. Aku pengen jadi dentis ya, aku tertarik ke dental industry deh. Boleh diceritain nggak, Dok? Kalau tertarik dari dental industry itu sebenarnya nggak ada niat intens untuk ke dental sebenarnya, ke kedokteran gitu sebenarnya nggak, Kalan. Jadi awalnya itu sebenarnya malah pengennya masuknya sebenarnya dulunya ke FK. Gitu, tapi terus kemudian dalam jalannya waktu dari arahan orang tua juga bilang kalau di FK itu kan kita lebih ke human secara keseluruhan ya. Tapi kalau di gigi itu setelah ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang yang sudah sekolah di sana, itu lebih banyak seninya dimainkan gitu. Dan kebetulan dari zaman saya kecil, saya tuh lebih seneng ke dunia seni. In case saya suka melukis, saya suka menggambar kayak gitu. Jadi dari teman-teman kakak kelas yang sudah pernah berkecimpung di FKG itu bilang kalau memang kamu punya bakat seni, maka di FKG lah tempatmu, jangan ke FK gitu. Jadi awalnya di situ, mulainya di situ. Tapi penasaran kenapa kayak akhirnya mungkin sesepuh ya, bisa dibilang apa ya, yang sudah ada di FK atau mungkin FKG itu akhirnya kayak menyarankan nih, Dok, kayak kalau kamu ada sedikit artistinya gitu kan, atau mungkin sebagian besar artistinya better ke FKG. Kenapa nggak FK juga, Dok? Gitu? Enggak, karena kalau FK mungkin dari kecantikannya nantinya ya. Tapi kalau di FKG itu dari awal kamu sudah harus punya jiwa seni. Kenapa? Karena pada saat kita menambal gigi itu kalau tambalanmu nggak bagus, itu kita harus meniru ciptaan Tuhan ya. Meskipun either way nggak sempurna, tapi kayak kita nambal, kita bikin gigi palsu, itu harus punya bakat dari awal. Jadi kayak ibaratnya memahat. Iya kan, memahat gips, kayak bikin patung. bener, gitu ya. gitu. Jadi kalau kamu nggak punya jiwa itu dari awal, itu udah pasti nggak bakalan betah untuk masuk di FKG. Oh gitu. Bener ya, Dok Yuri? Betul kan ya? Banget. Dokter, engineer, artis, dentis. Dokter, engineer, artis, dentis. Oh iya, bagus banget juga nih. Singkatan dari 3 nih, teman-teman. Jadi dentis itu dokter, engineer, dan artis. Oke, tapi kalau misalnya akhirnya Dok Vanda memilih masuk nih setelah lulus, lalu profesi menjadi dokter gigi umum, lalu memilih nih kayak spesialis ke ortodontis gitu. Kenapa sih, Dok,
untuk spesifik ke ortodontis? Kenapa nggak ke mungkin bedah mulut atau konservasi gigi kayak Dok Yuri gitu? Karena sejalan dengan dari awalnya hobi melukis itu tadi, hobi menggambar. Kemudian pada saat zaman-zaman itu saya mulai nyemplung dunia make up. Nah itu sejalan dengan kenapa sih kok profil kita tuh begini, cembung, lurus, ada yang cekung gitu kan. Terus kemudian saya ngobrol lah kepada rahang ya, Dok, ya? wajah kita ini kan sebenarnya profile ya kita sebutnya. Terus kita ngobrol gitu sama para senior, para dosen gitu. Dijelaskanlah bahwa di orto itu bisa loh merubah wajah orang dari yang misalkan cembung itu bisa kita bagusin hanya dengan memperbaiki struktur giginya. Gitu. Nah, dari situ akhirnya tertariklah saya untuk masuk ke sana gitu. Jadi, wah, keren juga ya. Ini hanya sekedar memperbaiki struktur giginya, profil wajah seseorang tuh bisa loh berubah. Jadi lebih ganteng, jadi lebih cakep, senyumnya lebih bagus gitu. Nah, dari situ akhirnya saya masuk lagi, kok ya alhamdulillah keterima. Gitu. Oke, jadi kayak it's me nih gitu ya. Iya, Tertarik aku dengan banget nih kayaknya. kecantikan dan kegantengan nih bidangku banget nih gitu ya, Dok kan? Iya. Oke. Gitu. Oke. Terus ada ini nggak, Dok? Tantangan pada saat masuk ke ortodonti, pada saat mungkin memilih spesialis ortodonti, saat pendidikannya sampai saat mungkin memegang pasien pertama, ada cerita unik ya, Dok? Kalau cerita uniknya sebenarnya banyak Kalan. Jadi waktu pas Yang paling unik deh. Yang paling unik tuh ada pasien-pasien yang maaf ya, jadi kayak wajahnya itu memang secara fisik tuh maju banget ya. Cameh gitu ya? Bener ya, kalau camah tuh bukannya cakil ya? Oh iya. Kalau ini dia yang atas yang maju gitu. Gitu. Terus dia masih di usia pertumbuhan dan segala macam. Dia nggak pede karena sering dibully sama pasien-pasiennya gitu. Terus ketika dia datang terus dengan dana yang terbatas ya, maka dari itu dia kan ke rumah sakit pendidikan dengan harapan dia jadi lebih cantik gitu. Nah, ketika di situ kita belajar dan case itu masuk ke saya sempet kayak ngobrol gitu ke pasiennya, apa yang kamu inginkan treatment ini gitu. Dan kemudian saya percaya Dok, walaupun di rumah sakit pendidikan tapi kan ini ya ada dokter senior yang akan bantuin kita gitu. Nah dari situ kemudian ketika sampai berjalannya waktu dan kemudian dia perawatannya bagus, dia kooperatif dan kemudian dia cantik, itu tuh hubungan baiknya tuh masih ada sampai sekarang. Oh gitu, masih sering kontakan? Tapi ya udah agak lama sih memang nggak kontaknya. Jadi sekitar sampai saya lulus pun kalau misalkan dia ini tuh dia masih kayak suka nge-DM dan segala macem gitu. Dok ini saya loh yang dulu saya cari gini gitu. Dan ketika waktu dia udah kerja dan jadi lebih cantik gitu, saya ikut seneng gitu loh. Berarti ini banget nih yang aku cari gitu loh. Jadi ketika kita bisa memuaskan si pasien dan dia bisa sampai sukses karena dia berubahnya dia lebih baik, posturnya, wajahnya, profilnya, itu ada kebanggaan tersendiri sekalan. Mungkin tidak saat itu ya, tapi after dari 2 tahun, 3 tahun after dia treatment, itu ada kepuasan tersendiri. Lebih yang pertumbuhan betul. karya, pertumbuhan improvement kehidupan pasien setelah treatment itu ya. Ini Kak, ini Dok, ini berkah Dok Vanda ya, saya jadi lebih cantik sehingga saya bisa nih keterima di sini. Coba deh ya kalau dulu saya nggak perawatan ya Dok ya, bisa nggak saya kayak gini gitu. Ada hal yang itu, alhamdulillah. Tapi kan gitu bukan cuma saya ya, pasti karena pasien juga kooperatif dan segala macam gitu sih kalau. Oke, gitu teman-teman. Jadi menjadi spesialis ortodonti ini memang satu hal yang unik ya, karena memang urusannya juga dengan beauty Benar. kalau misalnya ngomongin tentang fisik, gimana cara kita nge-improve struktur rahang dan lain-lain, itu kayak sangat berpengaruh terhadap kehidupan pasien ya nantinya gitu. Betul. Mungkin aku izin lompat dulu nih ke Dokter Yuri ya gitu, karena ini sedikit berkesinambungan ya antara satu dengan yang lain ya, antara dokter ortodonti dengan dokter spesialis konservasi gigi gitu. Nah, Dokter Yuri boleh nggak diceritain Dok, kenapa pada saat itu mungkin beberapa tahun yang lalu ya gitu memilih memasuki Fakultas Kedokteran Gigi? Jadi gini, waktu SMA kayak
kita coba-coba isi tes kayak gitu, tes untuk masuk ke university, tes tentang pemilihan jurusan. Jadi ada sebuah tes yang ternyata jawabannya di situ, jawabannya adalah untuk jadi dokter gigi, katanya sesuai apa ya, kayak sesuai passion dan lain sebagainya kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya saya coba untuk tes keduanya, dalam artian yang dokter umum dan dokter gigi, dan masuknya ke dokter gigi. Singkat cerita tahun 2010 jadi dokter gigi. Kayak gitu. Tahun 2010 itu masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi atau sudah lulus, menjadi dokter gigi? Iya, sudah lulus. Oh, sudah menjadi profesi ya itu ya? Sudah iya, lulus profesi. Sudah jadi dokter gigi. Oke, jadi 2010 sudah lulus dokter gigi. Itu ada selang waktu berapa lama Dok sampai akhirnya Dok Yuri memutuskan kayaknya aku ambil konservasi gigi aja deh gitu. Sekitaran ada beberapa tahun ya. Kayak setelah akhirnya kan saya pergi ke beberapa daerah terpencil, salah satunya yang PTT itu. Jadi kayak di sana ketemu banyak kasus, kok orang sakit gigi ujungnya adalah dilakukan pencabutan karena kan nggak ada alat, nggak ada ahlinya, nggak ada listriknya mungkin gitu aja. Jadi akhirnya setiap gigi yang sakit, meskipun itu rusaknya besar, rusaknya kecil, ya karena pasiennya nggak tahan sakit aja, ya udah akhirnya saya harus iakan dia untuk dilakukan pencabutan. Dari situ kok saya ngerasa sayang banget ya. Harusnya kan gigi ini bisa dirawat gitu. Nah dari situ kayak saya mikir, wah harusnya saya menjaga gigi selama mungkin di dalam mulut nih, kayak gitu. Ada kasus enggak Dok selama tadi di PTT itu di mana ya Dok? Di Intan Jaya di Papua. Oke, selama di Intan Jaya Papua tadi ada kasus unik gak Dok yang seperti tadi yang dokter ceritakan? Kalau kasus unik mungkin nggak terlalu unik ya, karena ya udah orang minta dicabut aja karena dia itu pengetahuannya ya belum tentang penambalan gigi, tentang waktunya dia lama, jarak ke puskesmas, bahkan bisa dia jalan kaki sampai berjam-jam, bahkan sampainya besok baru di puskesmas. Sampai kayak gitu ya, itu nggak akan bisa dilakukan PSA istilahnya, karena mau suruh datang dia berkali-kali kan nggak mungkin ya. Seminggu sekali lagi ya. Iya, makanya kan kasihan. Ya itu sih lebih kalau unik, nggak unik tapi itu lebih menyedihkan. Saya rasa kayak gitu. Oke, jadi karena trigger itu kayak aduh kayaknya memang bisa nih untuk masuk ke konservasi gigi. Betul. Gitu. Dan betul. Selama di konservasi gigi ini Dok, ada tantangan ya Dok selama belajarnya atau mungkin selama memegang kasus setelahnya seperti itu? Tantangan itu kadang-kadang gini ya, kan kita sebagai dokter gigi itu maunya dia sebagai artis. Kalau tergantung pahatan dia ya kayak gitu. Kadang-kadang gambaran kita di gigi orang tersebut kurang memuaskan misalnya kayak gitu. Itu tantangan banget ya untuk memenuhi estetik dari setiap orang. Itu tantangan banget, harus bisa nggak ya aku selesaikan istilahnya gitu. Tapi sih sejauh ini kalau yang di bidang konservasi lebih ke hal bahagia karena kita lebih bisa jadi bagian dari hari-hari indahnya mereka. Misalnya, Dok, saya mau engagement, Dok, saya mau ada acara ulang tahun, kayak Dok tolong dong dirapiin gigi saya, jadi kayak jadi bagian di hari bahagia mereka kayak gitu. Itu ikut seneng sayanya gitu. Oke, ketika pasien mungkin mau menikah, mau lamaran, terus ada apa ya, pengen ngerapiin gigi dulu nih setahun sebelumnya gitu, pas lamarannya nikahnya ternyata udah rapi banget. Iya, misalnya udah rapi, Dok mau di veneer dulu nih Dok biar nanti kelihatannya cakep kayak gitu. Misalnya seminggu lagi saya mau ada acara kayak gitu kan, wah kan seneng banget. Itu kita jadi bagian dari hari bersejarahnya dia kayak gitu. Sebanyak pasien dokter yang sudah dokter tangani gitu ya, yang paling sering itu reasonnya kenapa Dok mereka akhirnya datang ke Dok Yuri? Jadi karena saya konservasi gigi di Indonesia ini kan ada dua, untuk yang dikonservasi itu saya pegang dua, satunya estetik dan satunya yang endodonsi atau perawatan saluran akar atau yang menangani infeksi di dalam gigi. Jadi kalau
Sebetulnya kalau yang sampai detik ini sih paling banyak dia datang karena endodonsi, Sakit yaitu karena gigi. emang sakit gigi kayak Oh. gitu. Baru dia datang ke dokter. Oke, jadi lebih banyak karena sakit gigi baru datang ke dokter daripada yang ingin memperindah gitu ya dok Berindah, ya. betul, Oke, betul. mungkin teman-teman di sini dok, teman-teman FD Share itu ada beberapa yang belum familiar nih tentang apa sih itu ortodonti, apa sih itu konservasi gigi dan kapan mereka harus datang ke yang mana gitu gitu. Mau mungkin Dok Vanda dulu deh, Silakan. boleh kalau spesialis ortodonti itu gimana sih dok dan kapan sih teman-teman FD Share ini harus datang? Oh, kayaknya aku harusnya datangnya bukan ke SPBM atau dokter yang lain tapi ke ortodonti gitu. Oke, jadi saya jelasin dulu nih, kenapa kok disebut spesialis ortodonsi. Itu kan dari bahasa Yunani. Jadi orto itu sebenarnya artinya meluruskan, sementara donsi ya itu adalah gigi. Jadi artinya kalau digabungkan ortodonsi itu adalah meluruskan gigi. Jadi ilmu untuk merapihkan gigi, meratakan gigi, meluruskan gigi yang mana itu mencakup untuk ke profil wajahnya dari rahang, dari sebatas rahang, gigi, dan yang ada di dalamnya. Jadi ada tulang rahang maksila, mandibula, kemudian ada giginya juga. Nah, karena ilmunya cakup meluruskan gigi, nah alat yang dipakai juga macam-macam untuk meratakan gigi gitu. Nah, kapan kamu bisa ke spesialis orto? Jadi ketika kamu ingin gigimu itu menjadi lebih rapi, senyum menjadi lebih indah, kemudian ingin merubah profilnya yang cembung menjadi cekung. Cembung itu kayak kalau misalkan gigi yang atas maju, atau cakil itu yang bawah yang maju dan ingin dibenerin secara profil, itu bisa kalian ke spesialis ortodonsi. Yang mana nanti ilmunya kolaboratif nih Kak Alan. Jadi misalkan tidak cukup hanya untuk alignment dari giginya aja atau tidak cukup untuk meluruskan giginya aja, nanti bisa kolaboratif nih nanti kita, apakah dengan bedah rahang gitu ataukah ada bedah plastik lainnya gitu untuk membuat profilmu jadi lebih baik dan sempurna gitu. Jadi kapan kamu ke bedah mulut ya kalau misalkan ada masalah di giginya yang perlu dioperasi. Tapi kalau misalnya kamu ingin dari awalnya itu adalah ingin meluruskan gigimu yang gigitannya nggak enak, yang berdesakan, kemudian ingin memperbaiki profilnya ke orto dulu, baru nanti mengikuti yang lain. Nanti dari orto itu akan diarahkan nih, kamu butuhnya ini, kamu butuhnya ini, kamu butuhnya ini. Itu namanya kolaborasi. Dan pasien saya juga banyak yang saya arahin begitu. Oh ternyata ketika foto ronsen kamu butuh nih dioperasi dulu nih gigi M3-nya, karena kalau M3-nya ada yang miring-miring itu akan menghambat pergerakan gigi pada saat menggunakan behel. Nah kalau ada yang lubang-lubang, ini saya juga arahkan juga nih kolaps ke Dok Yuri nih untuk ditambal gitu biar secara estetiknya bagus gitu. Berarti memang biar strong dulu baru akhirnya nanti di benerin gitu ya dok, struktur dan kecantikannya gitu. Oke, tadi untuk gigi M3 itu gigi apa ya dok ya? Mungkin beberapa teman-teman belum familiar nih dengan M3. Gigi M3 itu gigi paling bungsu yang terakhir yang biasanya muncul di usia 17, 18, 19 sampai 20. Ketika kamu sudah melewati usia 21 dan kemudian dia tidak tumbuh, itu artinya ada masalah di geraham nomor 3-mu. Oh gitu. Jadi memang ada beberapa kasus sebelum mungkin di behel gitu ya atau dengan tindakan lain memang harus dicabut dulu gitu ya dok ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang enggak. Jadi tergantung case ya. Saya nggak bilang semua pasti harus diambil, tapi tergantung case-nya dulu. Makanya dari awal pasien tuh kita screening dulu, kita lihat klinisnya dulu, kemudian nanti dari hasil foto ronsen itu kelihatan semua, baru nanti kita arahkan. Oke, gitu. Aku izin jump in dulu ya kak, berarti ke Dokter Yuri gitu. Kalau tadi sudah dijelaskan ke ini ya sama Dok Vanda tentang apa sih itu ortodonti dan kapan mungkin pasien-pasien FDC dan seluruh FDC yang ada itu harus datang ke ortodonti. Nah kalau konservasi gigi ini gimana sih dok? Sebenarnya apa sih itu konservasi gigi? Terus kapan sih FDC ini bisa datang ke spesialis konservasi gigi? Jadi secara sederhana dari judulnya aja udah ketahuan dia konservasi ya. Jadi kayak dia menjaga gitu, mempertahankan gigi tetap di dalam mulut. Pembagiannya ya ada dua. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa yang satu adalah dia
membersihkan atau menghilangkan infeksi di dalam gigi atau bagiannya endodonsi, atau yang satunya lagi adalah tentang konservasi yang dia estetik atau dia penambalan atau pembuatan mahkota kayak gitu. Jadi memang di antara dua itu kalau di Indonesia, karena kalau di luar mungkin dua bidang ini dokternya bisa beda, spesialisasinya beda, tapi kalau di Indonesia semua masuk ke konservasi. Oh gitu. Nah, datangnya kapan sih ke dokter spesialis konservasi? Sejauh ini kan orang-orang datangnya itu lebih karena sakit ya, misalnya lebih karena sakit gigi baru datang. Sejujurnya ini terlambat sih kayak gitu. Jadi sebaiknya datang ke dokternya pada saat giginya udah mulai tidak nyaman, udah mulai ngilu, kena panas, dingin, manis, misalnya ada rasa tidak nyaman, ada rasa ngilu, ada yang nyelip di sela gigi, ada yang menggigitnya tidak nyaman, ada yang tambalan lamanya misalnya bergaris atau berubah warna, sisa makanan yang masuk ke dalam lubang gigi apalagi. Nah, kayak gitu sebaiknya jangan tunggu menunggu sakit, udah datang aja langsung cek aja ke dokter spesialis konservasi gigi kayak gitu. Jadi selama teman-teman FDCers atau siapapun yang merasakan ketidaknyamanan di mulut pas makan, nyelip atau apapun itu, datangnya ke konservasi gigi ya dok ya? Iya betul kayak gitu. Oke, gitu. Nah, penasaran nih dok, mungkin beberapa teman-teman FDCers ya, mungkin kebanyakan bahkan untuk teman-teman bahkan yang jarang ke dokter gigi gitu, nggak tahu kan keseharian dokter gigi itu ngapain aja sih dok? Bisa nggak diceritain mungkin? Aku ke dok Yuri dulu deh. Boleh. Dalam sehari itu berangkat ke klinik atau di klinik tuh dari jam berapa sampai jam berapa, dan selama seminggu itu berapa hari, terus megang pasien itu gimana sih biasanya, yang kayak mungkin ada pasiennya yang agak rewel ternyata telat dan segala macam, itu kayak kesehariannya gimana sih dok? Keseharian cukup padat ya, padat kalau pasiennya udah appointment misalnya. Jadi kayak harus benar-benar sesuai di jam itu. Misalnya kan tadi Bang Alan bilang ya, nanti kalau ada pasien terlambat gimana? Ya itu bisa ngeganggu jadwal untuk pasien selanjutnya, kayak gitu kan. Kemudian kalau yang seminggu misalnya, ya bisa 5 hari atau bahkan 6 hari kerja ya kita. Meskipun kerjanya nggak kayak yang orang kantoran di balik meja dan full dari pas datang sampai pulang tetap di situ, kita enggak, karena kayak misalnya ada jam yang kosong, ya udah kita bisa sambil ngobrol, sambil fun lah sama anggota klinik atau sama teman-teman yang lain kayak gitu. Memang sih kelihatannya standby dan kayak full aja tiap hari kerja gitu ya. Tapi ya sesenang itu sih ketemu pasien gitu. Karena emang udah passionnya ya dok ya. Ketemu pasien, ketemu orang, kayak kita lebih banyak ngobrol juga kan gitu. Dalam sehari dok berarti ada berapa pasien sih biasanya yang ditanganin? Saya sih nggak banyak, mungkin ada beberapa, ada di 2 tempat misalnya pagi 3 orang, mungkin malamnya 5 orang, ya mungkin sekitaran 10 atau under bisa segitu satu hari. 10 atau kurang dari 10 ya dok ya? Satu hari. Oke, kalau Dok Vanda nih dok, dalam sehari nih dok, boleh diceritain nggak dok biasanya mungkin pilates dulu gitu ya, atau ke gym dulu atau gimana dok? Biasanya ngapain aja nih dok dalam sehari dan dalam 1 minggu gitu? Alhamdulillah di saya tuh hampir sama kok, 11-12 ya sama Dok Yuri. Kerjanya tuh dari Senin ketemu Senin misalan. Kalau dulu mungkin nggak ada liburnya, tapi alhamdulillah baru-baru ini dapat libur di hari Minggu. Akhirnya ada lah ya. Akhirnya ada gitu. Terima kasih FDC sudah berikan saya keliburan gitu ya hari Minggu gitu. Jadi kalau dulu tuh Senin ketemu Senin, kalau sekarang Senin ketemu Sabtu gitu ya. Jadi alhamdulillah full sih. Jadi kan kita kalau di dokter spesialis mungkin kita bisa pegang 3 ya. Kalau di saya tuh 3 gitu. Jadi ada di FDC Surabaya, ada di FDC Sidoarjo gitu, sama adalah satu lagi gitu kan. Jadi akhirnya dibagi 3 tempat itu ya lumayan kayak kejar-kejaran ke Alan. Jadi alhamdulillah dari situ sih kayak bagi waktunya ya, dan bagusnya kalau di FDC itu kan sudah ada sistematis
penjadwalan nih. Jadi alhamdulillah dari situ aman sih selama ini, so far tidak ada yang bikin schedule-nya jadi berantakan ke pasien berikutnya gitu. Paling ya adalah miss 1, 2, 3 itu ada. Itu sih kayaknya kehidupan saya itu aja sih Kak. Dari itu hari rumah, Senin sampai Sabtu gitu ya. Iya, rumah, klinik, rumah, jadi nggak ada sosialisasinya Kak. Kasihan ya Kecuali saya. ke pasien ya dok ya. Tapi kalau hari Minggu nih dok, biasanya gimana sih dok untuk menjaga, karena itu kan tadi udah padat banget ya dok, dari hari Senin sampai Sabtu udah kerja terus nih, dari mungkin pagi sampai malam. Ini berapa penasaran nih dok, kalau misalnya dok Vanda itu berapa banyak pasien dalam sehari yang biasanya dipegang? 30 Wow. banyak. 30. Bisa 40. Kalau dari pagi ya sampai malam kan? Iya. Oh, bisa 40 pasien dalam satu hari itu. Gepar langsung guys. Ngerjain mulut orang terus gitu ya. Iya, soalnya kan beda ya, kalau Dok Yuri mungkin dia satu pasien tuh 1 jam 2 jam soalnya Kalan. Kalau di orto itu satu pasien bisa kayak cuman 15 menit untuk pasien kontrol ya, kecuali kalau pasien yang pasang behel. Bukan saya buru-buru enggak, tapi karena memang kalau kontrol tuh tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama gitu lah. Karena memang keperluannya segitu juga benar, ya. jadi akan berbeda kalau kayak Dok Yuri mungkin 3, tapi itu udah lama banget. Jadi satu pasien tuh bisa sampai 2 jam. Karena dia kan PSA, ngerjain vinir gitu lama nggak, jadi nggak bisa dibandingin ya. Kalau saya bisa banyak itu karena pasiennya hanya kontrol dan atau insersi braces aja gitu Kalan. Oke, nah dengan segala panjangnya jam kerja tadi dok gitu kan, kalau misalnya dok Vanda kan dari Senin sampai Sabtu ya, akhirnya dapat Minggu ya gitu kan. Kalau dok Yuri tadi mungkin bisa 5 sampai 6 hari kerja, berarti Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu juga ya dok ya. Betul. Itu gimana sih dok cara dokter untuk menjaga dokter tuh tetap fit, tetap sehat, tetap berenergi gitu. Kan kadang kalau misalnya udah hari Minggu sore, aduh besok Senin gitu ya. Aduh besok Senin gitu, itu kayak common sense semua orang gitu. Nah kalau dokter gimana? Mungkin dok Vanda dulu deh. Kalau saya alhamdulillah sih rutin masih olahraga ya Kalan. Karena kalau misalnya nggak olahraga itu pasti akan gampang capeknya. Apalagi pasiennya kan lumayan kayak dar-der-dor gitu loh, kayak nggak ada jeda gitu. Kalau pas lagi jeda, alhamdulillah ya itu berarti Tuhan kasih untuk aku istirahat. Tapi kalau misalkan ini selama ini so far ya alhamdulillah sih masih rutin olahraga aja gitu biar tetap fit. Tapi kalau misal olahraganya tadi biasanya olahraga apa dok kalau dok Vanda? Kalau saya kebiasaan di ini sih angkat beban Kalan, Oh, sama angkat kardio beban ya. Sama kardio, berarti di gym ya? Enggak sih, di rumah. Oh di rumah. Ada kok alat-alatnya lengkap di rumah. Okay. Karena kalau keluar males kan jadwalnya kan padat ya. Iya. Kalau harus ke gym itu udah makan waktu sendiri gitu loh Kalan. Jadi saya sediain alat-alat di rumah, alat-alat fitness, alhamdulillah lengkap. Itu untuk saya olahraga. Jadi kayak misalkan abis pulang praktek, meski ada jadwal 3 jam nih, misalkan masih kosong, ya itu saya isi buat olahraga. Masih nyempet-nyempetin ya dok di tengah. Oh, wajib. Coba Kalan jadi saya ya. Kayaknya Pasti harus olahraga. Karena kalau enggak gempor. jujur kayaknya sih iya ya. Ini soalnya kayak kalau saya sih dok ya, biasanya pulang bekerja itu kayak paling tidur. Udah kecapean dulu. Olahraga tuh kayak jarang-jarang Iya gitu. sih, Kalau weekend bener. biasanya udah main sama teman dan segala macam Iya gitu. sih, betul. Kalau dok Yuri gimana dok? Saya nggak terlalu suka olahraga ya. Cuman olahraga kayaknya kewajiban nih. Kalau nggak olahraga badannya sakit, malah nggak kuat nanti ya ngadepin pasien. Okay. Jadi ya udah saya kayak jogging itu wajib ya. Jogging 2-3 kali seminggu. Saya sempetin, pasti pagi itu masih sempet kok sebelum pegang pasien. Terus kalau misalnya lagi santai di rumah sambil nonton, ya pegang barbel meskipun kecil ya, Sambil nonton gitu ya, Dek, iya, sambil santai, sambil squat, sambil lunges kayak gitu. Ya udah sambil santai aja, bukan yang memang saya nyempetin kayak sambil ngisi waktu, karena itu kayak kewajiban aja ngejaga tubuh saya gitu. Iya, jadi takutnya memang nggak fit, emang harus olahraga ya dok ya. Betul. Gitu. Jadi gitu teman-teman, keseharian dokter tuh luar biasa padat gitu kan. Jadi memang harus menjaga kesehatan fisik dan mental gitu. Iya. Tapi sempet nggak dok untuk kayak mungkin catch up sama teman, main sama teman atau Kadang-kadang milih tidur ya. bertemunya di mimpi ya dok ya.
Kalau saya sih emang meskipun pasien ada pagi, malam, sore, tapi kayaknya siang saya tetap nyempetin tidur karena itu kayak recharge lagi. Terus kalau temen ya bahkan susah ya. Kitanya bisa, dianya nggak bisa. Kalau susah sih berteman sama dokter tuh susah ya. Jadwalnya udah penuh semua ya. Kalau Dok Vanda gitu. Jangan cari pacar dokter ya. Nggak akan ada ketemunya Kalan. Paling hari Minggu tadi ya Dok ya. Itu pun kalau dapet ya. Itu pun kalau udah diliburin minggunya. Iya. Kayak gitu. Ini agak kita lompat lagi nih Dok tadi. Kalau misalnya udah olahraga dan segala macam gitu kan kerja lagi nih gitu. Nah di kasus-kasus tertentu tadi kan Dok Vanda bilang kalau misalnya memang spesialis ortodonti itu bisa berkolaborasi nih dengan beberapa spesialis yang lain, mungkin bedah mulut atau konservasi gigi nih Dok. Nah kalau misalnya tentang konservasi gigi nih Dok, kalau dari pasien atau kasus yang pernah Dok Vanda pegang gitu, gimana sih Dok spesialis ortodonti ini berkolaborasi dengan SPKG atau konservasi gigi gitu? Banyak banget ya Kak Alan. Jadi kalau di kedokteran SP Orto ini itu kan pasien tuh datang dalam kondisi gigi yang berjejal. Dan gigi yang berjejal itu seringnya ketika kita ratakan itu kelihatan deh lubang-lubangnya gitu. Dan kalau sudah ada lubangnya itu, nah itu kan mengganggu pergerakan giginya. Maka dari itu saya sering rujuk ke SPKG Dok Yuri ini untuk memperbaiki yang lubang-lubang. Nggak cuman itu, kadang-kadang kita juga bisa barengan, misalkan sudah ada gigi lubang gede dan masih perlu dipertahankan di situ ya dirawat, jadi kayak di PSA dulu atau perawatan saluran akar sambil jalan dengan behelnya itu bisa. Nah setelah perawatannya selesai seringnya itu ada gini Kak, kan gigi ini kan bertumpuk ya. Kemudian ketika dia rata ini gusi yang di tengah suka nggak ikut. Gitu. Jadi sebenarnya pilihannya ada dua, dia operasi gusi dengan bone graft dan segala macam atau ditambal veneer oleh Dok Yuri gitu. Jadi untuk memperbaiki estetika di bagian depan itu sering saya lakukan itu. Jadi kalau misalkan saya akan memberikan pilihan sih ke pasiennya. Saya berikan ini ya kayak edukasi dulu ya. Kalau misalnya mau sekalian giginya mungkin dipercantik dengan warnanya di tone-nya dinaikkan atau sekalian ada mungkin dia giginya yang patah. Saya edukasi berarti saya arahnya ke beliau ke SPKG gitu. Tapi kalau memang beliaunya hanya ingin memperbaiki gusinya yang turun dan segala macam ya saya arahkannya ke perio. Oke gitu. Nah ada pertanyaan lagi nih Dok sebenarnya. Jadi kan pasien pada umumnya kalau misalnya ke dokter gigi itu sejauh yang teman-teman saya ya Dok ya, itu paling sering karena pengen behel, karena pengen rapih giginya gitu. Nah ketika ini kan ada beberapa case memang pengen anaknya kadang yang ke dokter gigi untuk dibehel gitu. Nah sebenarnya direkomendasikan itu dari usia berapa sih Dok untuk seorang pasien tuh ke dokter? Buat orang tua ini harus diedukasi ya, karena jangan sampai ada kata terlambat. Kalau misalkan dirasa anaknya sudah ada tanda-tanda yang sekiranya nggak cakep atau nggak cantik gitu kalau senyum, nah itu udah bisa dari dia usia 7 tahun itu diarahkan ke kita tuh sudah bisa Kak. Tapi mungkin tidak menggunakan behel ya, tapi kita namanya adalah fungsional trainer. Jadi ada alat fungsional yang kita bisa berikan kepada pasiennya itu untuk merangsang pertumbuhan rahang. Jadi usia berapa? Dari 7 tahun pun sebenarnya bisa, tapi dengan catatan anaknya kooperatif. Gitu. Kalau misalkan ingin dipakein braces, nah itu beda lagi ceritanya. Jadi harus ada gigi permanen yang sudah tumbuh Kalan. Gitu. Jadi which is itu mungkin sekitar umur 10 tahun itu sudah banyak kok gigi permanen yang tumbuh. Oke, jadi selama sudah ada gigi permanen itu bisa dibehel? Bisa. Jadi lebih baik konsul dulu datang ke SP Ortonya, nanti akan diarahkan nih. Oh ternyata ini anaknya kooperatif nih, bapak ibu bisa nih kita pakai functional trainer gitu. Tapi kalau nggak kooperatif biasanya kita tunggu sampai di usia 10 tahun.
Oh gitu. Jadi untuk At least, merapikannya, benar. kalau misalnya memang dari masih kecil banget nih dok ya, masih usia SD itu 7 tahun ya, 7 tahun masih SD ya? 7 tahun itu sekarang iya SD Iya, kelas 1 ya. biasanya kalau misalnya masih usia-usia SD kelas 1 gitu, itu diberikan alat fungsional tadi ya dok gitu. Benar. Itu dalam bentuk apa ya dok, alat fungsionalnya? Macam-macam, ada yang lepasan yang dia bentuknya kayak apa namanya, kayak retainer tapi dia aktif. Oke. Yang ini Aligner? bukan, beda. Jadi dia functional trainer. Jadi di dalamnya ada platnya. Nah, Oke. sayangnya pasien itu nggak mau karena itu kan mengganggu fungsi bicara. Tuh, ada juga yang pakai headgear dan segala macam. Kalau anaknya mau kooperatif bagus hasilnya, tapi kalau nggak kooperatif itu pasti alat nggak dipakai. Seringnya begitu, karena kan dia jadi sulit. Kadang suka dibully akhirnya Iya. sama teman-temannya dengan alat-alat yang seperti itu. Jadi lebih seringnya kasusnya menunggu usia 10 tahun dulu baru Nanti akhirnya baru kita pasang ya? manipulasi pertumbuhan yang penting ada 4 gigi depannya ini, yang gigi permanennya itu sudah mulai tumbuh, baru deh kita tambahin braces dan segala macam dengan harapan si anak ini mau pakai. Oke, apakah ada opsi lain dok selain braces ketika sudah Ada. usia 10 tahun? Ada namanya aligner ya, yang tadi Kak Alan udah sebut. Cuman aligner itu tidak semua case yang bisa dipakai, dia hanya untuk kasus-kasus yang ringan sampai sedang. Tapi kalau kasusnya sudah berat, kita nggak pakai ke aligner, tapi memang ke braces dan functional trainer. Oke, begitu. Jadi untuk teman-teman FDCers terutama orang tua ya, kalau misalnya mau punya anak, lalu kayak melihatnya kok ternyata sudah giginya strukturnya berjejal atau tumpang tindih, terus kayak mengganggu estetika, lebih baik segera dikonsultasikan langsung ke SP Ortho ya dok ya. Betul, biasanya saya juga kalau memang ini anaknya udah punya bakat maju ya, saya akan bertanya ke orang tuanya, ini anak punya kebiasaan habit buruk nggak gitu, misalkan dia ngempeng, ngedot, nyusu dan segala macam, itu harus di stop. Oh gitu, itu berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh banget Kak Alan. Jadi kalau itu bisa di stop, sebenarnya kalau triggernya ini dia di stop, itu bisa loh kembali normal, karena kan dia masih fase pertumbuhan. Oh iya. Jadi iya. misalkan nih kita contoh gampang, dia sering ngedot jarinya. Ya. Ini ya ngempeng jari, itu kan pada saat anak kecil tuh gampang banget ngedot sambil tidur dan segala macam. Itu kan bisa bikin maju yang atas. Kalau itu dilepas dan saya biasanya bilang ke pasiennya, jangan coba latih gigit bibir atas Kak gitu. Jadi diginiin, diginiin gitu. Biar kamu nantinya nggak pakai functional trainer. Itu pasien biasanya lebih mau. Oh iya kan, apalagi kalau pasiennya cewek. Iya. Cewek tuh lebih sadar kecantikan dibanding pasien cowok Iya. loh, serius. Jadi ketika kita bisa edukasi ke pasien, kakak, kamu cantik loh, tapi giginya maju yang atas sayang, gitu kan. Jadi mau nggak kalau sekarang kita latihan menggigit bibir atasnya pelan-pelan. Nah, jadi gigi itu dipengaruhi oleh kebiasaan dan seberapa sering kamu melakukan kebiasaan itu. Jadi kalau misalkan dia faktor kebiasaan buruknya ini diambil, maka sebenarnya dia bisa kok jadi normal kembali karena ada faktor pertumbuhan tadi. Jadi kita rangsang di situnya sambil dia menunggu nanti di usia yang mateng untuk pakai dilakukan braces braces tadi ya. iya. Oke gitu. Nah mungkin aku lompat dulu ke Dok Yuri ya, tentang kebiasaan tadi nih Dok gitu. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan juga yang sebenarnya dari masa kecil ke bawah gitu ya Dok ya, yang akhirnya tuh merusak kesehatan giginya, mungkin jadinya berlubang, mungkin jadinya ternyata harus PSA atau yang lain gitu Dok? Kalau kebiasaan yang dari kecil mungkin kayak menggigit sesuatu gitu ya. Itu kebiasaan yang dari kecil. Misalnya menggigit pulpen, gigit kuku, kayak gitu. Waduh, itu saya juga masih sih sekarang. Ke bawah ya. Oh iya, pantesan di orto sih. Nah, sejujurnya iya. Iya. Nah, itu emang harus dihentikan habit itu, mumpung orang tua melihat, nantikan dulu ya, daripada akhirnya ke bawah, akhirnya ya udah harus perawatan yang lebih kompleks lagi karena habitnya dilanjutin gitu. Oke. Ada kebiasaan yang bikin kayak kalau konservasi mungkin lebih ke gigi berlubang gitu. Ada nggak Dok kebiasaan yang harus dihindari nih untuk biar nggak giginya itu nggak berlubang gitu? Dihindari sih susah ya, cuman dikurangi kayaknya. Oke. Karena kan kebiasaan yang bikin gigi berlubang itu misalnya adalah suka makan manis.
misalnya kan. Tiap Agak orang kan susah ya ya kita sekarang. kadang-kadang kalau lagi sedih kita perlu gula katanya gitu ya. Ya udah kayak itu bagian dari menyehatkan mental kata orang Kalau gitu. Gen Z bilang maca Oh dong. maca, ya mereka maca Kita ya. antara perlu matcha atau kopi susu gula aren. Iya Jadi gitu ya. memang antara dua itu gitu ya. Nah itu dia. Jadi kayak kebiasaan suka manis, lengket. Nah itu yang dia pasti membawa ke akhirnya gigi berlubang. Nah Oke. masalahnya kalau kita minumnya itu kan minum si matcha dan gula aren tadi kan minumnya minum cantik ya. Bukan yang minum langsung diteguk langsung habis kayak gitu kan. Iya. Tapi minumnya sedikit demi sedikit. Jadi gimana itu sangat mempengaruhi kesehatan rongga mulut. Oke. Jadi di mulut kita itu udah dikaruniai ludah atau air liur oleh Tuhan, yang itu maksudnya untuk cleansing, untuk membersihkan. Oh, gitu. Tapi karena kita minumnya itu sedikit demi sedikit, jadi kayak dia ini misalnya menit pertama kita lagi ngopi cantik nih, menit pertama kita minum 1 teguk, jadi gulanya akan difermentasi oleh bakteri yang ada di rongga mulut, akhirnya mulut kita jadi asam. Setelah asam, akhirnya asam itu merusak jaringan gigi. Jadi gigi itu kan keras. Kalau sesuatu yang keras akhirnya dia kena asam, akhirnya dia akan lebih lunak dan rapuh, dan disitulah dimulai proses gigi berlubang. Nah, padahal kita itu ada cleansingnya dari saliva itu tadi atau ludah ya, itu tadi. Dia akan membersihkan sebetulnya setelah 1 menit, dia akan membersihkan untuk menjadi normal lagi. Dia sekitar memerlukan 30 sampai 60 menit loh. Sedangkan padahal kita lagi ngopi cantik selesainya juga berjam-jam misalnya. Nongkrong nih maksudnya, kafenya mahal jadi lamaan di situ sih, minumnya dikit-dikit ya. Biasanya kalau udah up 40-50 ribu udah termasuk mahal, itu kayak dilama-lamain Boleh, dong. ya itu. Makanya. Satu gelas bisa 3 jam. Nah, makanya kan. Jadi maksud dia, padahal mulutnya udah berusaha dibersihin nih. Di menit ke-10 atau menit ke-15 minum lagi seteguk. Lah, udah rusak lagi keseimbangan ya kan. Jadi nggak akan kembali ke pH yang normalnya, sehingga kita nggak ngasih kesempatan untuk ini jadi recovery gitu loh. Nggak dikasih napas gitu. Nggak ya. dikasih nafas. Udah mau normal, diasemin lagi. Udah mau normal, diasemin lagi. Nah, kapan selesainya? Iya. Nah, itu akhirnya dia jadi gigi berlubang. Karena asam tadi akhirnya jaringan kerasnya luruh, akhirnya jadinya lubang. Oke, Kayak jadi gitu. itu kebiasaan yang bisa dihindari ya, Bro? Bisa dihindari. Jadi sebetulnya saya nggak ketemu jawaban gimana caranya kita ngopi cantik tapi tetap sehat. Saya nggak ketemu jawaban ya. Apakah paling tidak boleh deh sambil minum air mineral mungkin. Jadi paling nggak habis 1 teguk paling nggak kita bilas kayak gitu ya. Tapi seharusnya itu nggak terlalu membantu sih, tapi mungkin mengurangi, karena paling nggak si deposit bekas gulanya itu sedikit terbersihkan kayak gitu, dan asamnya sedikit terbilas dengan air. Tapi ya itu tadi akhirnya kayak gimana ya, kayak saya ngelihat kebiasaan orang zaman sekarang akhirnya kayak ya udah, orang gaya hidupnya harus kayak gitu. Iya. Nanti nggak hype lagi, Demi nggak menjaga kesehatan mental dong. makanya jadi akhirnya kayak yang tiap harinya dia nggak bisa ngejaga, akhirnya ya udahlah nanti ke dokter aja gitu kan jadinya. Wah, padahal harusnya nggak bisa gitu sih. Itu kan harusnya di maintain setiap hari oleh orangnya, dokternya tinggal nambal misalnya gitu. Nah, jadinya kebetulan saya juga salah satu korban nih, Dok, dari kopi susu gula aren. 1 gigi M227 saya lagi di PSA. Oh gitu ya. Wow. Lagi di PSA, ini kurang ditambal permenan aja, udah 3 kali visit nih, Dok, gitu. Wow. Gimana sih, Dok, apa yang harus dilakukan oleh pasien gitu kan, biar pasien yang tadinya takut atau malas ke dokter gigi untuk merawat itu tadi gitu, tolong disadarkan nih, Dok, Gen-Z yang sudah nonton ini, sekarang lagi nonton ini, Dok, gitu, untuk kayak segera ke dokter gigi kalau misalnya sudah tidak nyaman gitu. Oke. Jadi PSA mungkin ada yang belum tahu ya. PSA itu adalah perawatan saluran akar. Itu apa sih? Perawatan saluran akar itu adalah proses di mana dokter akan mengakses atau melumbangi gigimu dan memasukkan alat-alat mensterilkan giginya sampai ke bagian akar. Kenapa dibersihkan sampai ke bagian akar? Karena infeksinya sudah masuk ke situ. Makanya dia perlu perawatan saluran akar. Ya, memang
prosesnya agak panjang karena memang ada saluran akar tergantung giginya di mana ya. Kalau misalnya giginya depan, akarnya cuma satu, mungkin lebih gampang untuk ditemukan. Tapi kalau giginya di belakang, apalagi kalau Alan tadi bilang gigi 27, wah lumayan itu agak ke belakang. Buka mulutnya lama, saluran akarnya harus ditemukan. Jadi kayak harus ada saluran akar yang sekitaran 3, 4 atau 5 saluran akar yang harus ditemukan, dan itu sekecil selubang jarum ya. Nah itu harus ditemukan dan itu disterilkan. Kayak gitu. Kenapa orang bilang biasanya sakit? Ya karena memang dia datang udah giginya sakit gitu loh. Dia giginya sakit, kemudian dilakukan pengambilan akar gigi. Orang kan dengernya ngeri ya biasanya giginya dibuka dulu, diambil sarafnya. Nah, kok perbendaharaan katanya kayak yang ngeri-ngeri semua ya. Awal-awal pertama aduh harus PSA ini gitu kan. Gitu. Tapi apakah PSA itu sebenarnya kayak jadi opsi yang kayak harus dilakukan? Apakah ada opsi lain selain PSA? Iya, jadi kalau giginya memang sudah terinfeksi sampai ke saluran akar, memang pilihannya adalah perawatan saluran akar. Pilihan lain ada, yaitu misalnya pencabutan. Tapi itu sebetulnya bukan pilihan ya, karena emang kita ikhlas giginya dicabut. Kan enggak, padahal gigi itu kan gigi asli, gigi yang dari lahir, bukan dari lahir, maksudnya kita dikaruniai gigi itu oleh Tuhan ya. Harusnya kita rawat benar-benar. Jadi selama bisa nanti dia ditambah lagi, harusnya adalah di PSA daripada dia dicabut. Kalau dicabut kan mungkin masalah sakitnya selesai, tapi dia akan memulai penyakit baru untuk gigi-gigi sebelahnya. Kayak gitu. Jadi saya selalu motivasi pasien, yuk di PSA aja kayak gitu. Memang datangnya mungkin beberapa kali, tapi ini worth it. Oke, gitu. jadi memang prinsipnya selama gigi masih bisa dipertahankan di dalam mulut, betul, itu tolong dipertahankan di dalam tolong mulut. dipertahankan gitu ya, dulu daripada kecuali dia kalau udah emang nggak bisa, ya nggak usah di PSA kalau nggak bisa ditambal istilahnya gitu. Oke, ada beberapa kasus yang nggak bisa ditambal dok? Betul. Misalnya giginya nggak bisa ditambal itu, misalnya lubangnya udah terlalu besar, udah lubangnya sampai ke dasar akar atau gimana. Dan kalau dia tidak bisa direkonstruksi lagi, ya udah nggak usah di PSA gitu. Oke, jadi untuk tahapan PSA-nya sendiri nih dok gitu, itu ada berapa tahap sih dok? Dan apa aja yang perlu dilakukan? Mungkin biar pasien yang sekarang lagi ngilu mau PSA gitu kan, kayak oh ini kayaknya udah harus PSA gitu dok. Sekarang tahu nih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan gitu dok. Apa sih tahapan-tahapannya? Jadi tahapannya pertama biasanya sih kita bilangnya ada 3 tahapan ya, dimana giginya itu dibersihkan. Nah dibersihkannya gimana? Dibersihkannya giginya akan dibur dari atas, kemudian diakses ke saluran akarnya. Harus ditemukan semua akarnya di dalam gigi itu. Apakah di akar tunggal, akar ganda. Kemudian setelah ketemu akarnya, maka dia akan dibentuk akarnya. Dibentuk itu gimana? Ada dengan alat-alat, alatnya jarum dan dia berputar dengan rotari. Dia berputar sehingga dia bisa terbentuk saluran akarnya. Setelah terbentuk, barulah cairan sterilisasi bisa masuk. Setelah bisa masuk, giginya steril, mungkin bisa dilakukan pengisian pada saat itu atau pada kunjungan selanjutnya kayak gitu. Jadi memang nggak cukup 1 kali 2 kali visit ya dok ya? Bahkan sebetulnya ada yang bisa dilakukan 1 kali kunjungan, tapi itu dengan syarat-syarat tertentu. Kalau memang misalnya pasiennya buru-buru atau kondisi giginya memungkinkan, atau tidak ada kendala di dalam akarnya, misalnya tidak buntu, tidak bengkok, atau tidak kesulitan buka mulut dan lain sebagainya, mungkin bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan, tapi waktunya lama, mungkin berjam-jam ya. Jadi biasanya sih untuk menghemat energi istilahnya. Pasien kan capek juga ya buka mulut lama. Dokternya juga fokus di 1 gigi dalam waktu yang lama, nanti bisa ambiar juga sih ini konsennya. Jadi lebih baik ditunggu dulu, disterilkan dulu, nanti 3 hari 1 minggu datang lagi misalnya begitu. Bisa sekitar 2-3 kali datang atau lebih, itu tergantung dari kondisi gigi masing-masing. Kalau tidak ada kesulitan maka bisa lebih cepat. Oke, jadi tadi tahapannya dibor dulu, dicari saluran akarnya, dibersihkan, Iya, betul. lalu
diisi lalu ditambal. Gitu ya dok. Nah, sering kali nih dok pasien-pasien yang sudah ditambal nih dok, itu tambalannya mungkin akhirnya jadi tidak sebagus pada saat awal ditambal dok. Betul, Itu karena apa ya dok biasanya? Betul. Jadi gini, satu yang harus disadari dulu bahwa dari material tambal, istilahnya material tambal itu memang pasti nggak sama dengan gigi asli dong. Itu kan material buatan manusia ya, kayak gitu. Itu memang dia ada kelemahan dari material tambal, bukan tambalannya jelek, bukan, tapi memang dia dibuat dengan cara itu, gitu ya. Jadi memang kecenderungan di pinggir tambalan atau tambalan yang sekarang ini kan tambalan yang disinar itu ya, memang ada kecenderungan untuk bagian pinggirnya itu mudah aus atau bisa retak mikro di sebelah situ. Jadi kayak ya udah memang tambalan itu nggak seumur hidup, harus dicek juga. Misalnya kita waktu bersihkan karang gigi setiap 6 bulan sekalian juga minta dicek tambalannya, karena itu nggak akan ada yang seumur hidup. Kalau bertahan lama itu bagus, tapi tetap harus dicek. Paling tidak memang dia ada mulai garis, ada kebocoran, ada mulai ngilu sedikit, kemungkinan begitu. Oke, jadi memang biasanya sekalian kalau saya sih pada saat kontrol ya dok. Pada saat kontrol biasanya memang sekaligus dicek nih dok gitu. Cuma memang kalau saya ada beberapa kebiasaan yang akhirnya kalau kata dokter saya sih beberapa kebiasaan yang akhirnya belnya jadi lama sama gigi saya jadi rusak pada saat itu gitu. Nah mungkin kita agak lompat sedikit ke behel nih dok, kebetulan karena tadi kita sudah bahas tentang konservasi gigi, gimana caranya biar giginya sehat. Lalu mungkin teman-teman yang sudah sehat mau di tindakan orto, mau di behel gitu. Apa sih dok kebiasaan atau mungkin perilaku pasien yang akhirnya memperlama proses behel tadi dok, proses rapihnya gigi tadi dok? Satu, nggak kontrol. Oh iya, maaf ya dok ya. Iya, kalian termasuk salah satu pasien yang jarang kontrol. Termasuk. Kebetulan harusnya sih sebenarnya treatment plan-nya 3 tahun maksimal. Ini sudah tahun keempat. Wah, berarti banyak tapi bulan ke depan sudah harusnya lepas sih dok. Oke, amin, semoga ya. Amin. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi itu banyak Alan. Jadi keberhasilan dari perawatan behel itu sendiri itu nggak serta-merta karena dokternya. Oke. Jadi kalau misalkan ada pasien yang bilang, ih dokternya nih lama banget, aku nggak selesai-selesai, enggak loh sebenarnya. Jadi faktor keberhasilannya itu adalah karena yang pertama, pasiennya mau nggak nih nurut sama aturan yang dokternya berikan. Karena perawatan behel itu seperti kita komitmen sama pasangan. Kayak pacaran ya dok? Enggak, nikah dong. Oh kan nikah ya malah. Iya, akad nikah kan. Akad. Terus dia komitmen nih. Komitmen. Nah, dalam pernikahan itu kan berarti kan ada aturan-aturan kan yang diberikan gitu ya. Iya kan? Ketika aturan itu dilanggar, apa yang terjadi? Enggak match kan. Akhirnya apa yang kita tuju itu akhirnya jadi enggak pas gitu loh. Nah, jadi begitu juga dengan perawatan behel. Jadi saya tuh selalu bilang ke pasien, komit ya, karena behel ini kalau kita goalnya mau sekian, perawatannya pengen 2 tahun selesai, 1,5 tahun selesai, atau bisa lebih molor, itu antara saya dan kamu harus match gitu. Jadi kalau misalkan disuruh kontrol tepat waktu, itu yang pertama. Terus yang kedua, treatment planning yang saya berikan kepada pasien harus dipatuhi. Seperti ini banyak kasus di mana saya butuh cabut, kemudian akhirnya tiba-tiba dia di tengah perawatan bilang nggak mau cabut. Saya yang pusing kan, akhirnya mundur ya dok, cabutnya bulan depan. Dok mundur lagi ketika bulan depannya lagi ya. Nanti mundur lagi bulan depannya. Ya gimana bisa selesai? Iya kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tiba-tiba ada keluarga pasien ikut nimbrung. Bilangnya gini, kenapa dok harus dicabut? Nggak usah dicabut, itu kan istri saya. Nah, ini behel udah kepasang, komit udah di awal, ada orang 3 masuk, suruh ngelarang nggak usah dilakukan perawatan ini dok, pasien kasihan istri saya dan segala macam. Ya kan jadi sulit ya, dari yang harusnya perawatan ini bagus gitu ya, alignmentnya bagus, adalah masalah-masalah dari yang
keluarganya ikut nimbrung, nggak usah pakai elastik dok, dia soalnya ini kalau malam nggak bisa tidur, kasihan kayak gitu. Jadi hambatan-hambatan itu sebenarnya yang bikin. Nah baru nanti yang faktor yang 3 adalah dia sering makan makanan yang sudah dilarang, seperti bakso masih makan, kacang masih makan. Kenapa dok kok dilarang? Karena makanan-makanan seperti itu mengganggu proses pada saat pergerakan gigi. Makanan yang terlalu kenyal sama yang terlalu keras itu selain bisa bikin bracketnya copot, itu juga tekanan pada gigi itu menjadi berat ke Alan. Gitu. Dengan mengunyah yang terlalu besar, mengunyah yang terlalu berat, itu jadi menghambat pergerakan gigi. Yang tadinya gigi ini mau saya gerakin ke sini ya, tapi karena ini bebannya besar, dia jadi cuman goyang doang. Mau ke sana nggak nyampe. Aduh nanti dulu deh, capek dia. Jadi dangdutan gitu ya. Karena berat gitu pengunyahannya. Aduh nggak jadi kesini deh. Bentar aku goyang dulu di sini gitu. Karena gitu. itu sebenarnya gitu loh. Oke, apa aja dok yang nggak boleh nih dok biasanya kalau misalnya pasien behel? Permen karet tuh ya. Waduh, oke satu. Yang chewing gums itu tuh nggak boleh ya. Sebenarnya udah nggak boleh. Kalau kamu mau makan permen boleh diemut aja, jangan dikeretak itu aja nggak boleh. Terus kemudian yang bakso tuh kenyal banget, empek. Aduh tuh makanan enak tuh harus dikurangin sih sebenarnya. Kalau memang kamu kepengen, saya sarankan kalau kamu ngidam dan nggak bisa ditahan, boleh dipotong kecil ya. Iya. Oke. Kebetulan sebenarnya habis podcast ini kita mau makan bakso sih dok sebenarnya. Tapi kayaknya melihat ini sudah di reminder keras ultimatum nih sama Dok Vanda kayak dipotong kecil-kecil ya. Masih boleh ya. Masih boleh. Dipotong kecil-kecil ya. Dengan harapan apa? Ketika kamu mengunyah bebannya jadi nggak terlalu besar. Oke. Makan cirengnya pakai table manner ya. Iya, jadi potong kecil. Oke. Mungkin tadi sudah ngobrol banyak nih dok tentang konservasi gigi sembarang Dok Yuri dan tentang orto ya sama Dok Vanda gitu. Ada mungkin pesan untuk calon orang-orang yang menjadi pasiennya Dok Vanda mungkin ya, atau mungkin dokter-dokter lain, pasien-pasien dokter lain, ada nggak dok pesan untuk dari Dok Vanda mungkin untuk yang mau pasang behel? Sebenarnya kalau kamu merasa bahwa gigimu sudah nggak enak untuk mengunyah, ada keluhan di TMJ-nya sini, TMJ tuh sendi ya Kak Alan, sendi di rahang, terus kemudian merasa kalau senyum tuh udah nggak, senyum aku kok giginya jelek ya, kalau disenyum di kamera itu udah tanda-tanda kamu perlu. Kemudian kalau pada saat anak kecil, kalau orang tuanya menyadari bahwa anaknya suka mengorok, mendengkur, kemudian dia sudah punya bad habit begini ya, ngempeng, kemudian kalau maaf ya kalau tiba-tiba diam tuh gini, itu karena itu tandanya dia nafasnya dari mulut. Bukan dari hidung, berarti dia ada masalah dalam pernafasan dan pasti giginya juga ikut bermasalah gitu. Jadi boleh kok konsul dulu, mungkin tidak langsung behel, tapi at least kamu punya jawaban dari situ gitu. Dan keluarga pasien juga harus support ya, karena perawatan itu saya rasa semua perawatan gigi itu kalau dari keluarga tidak support itu akan sulit sekali. Karena kadang-kadang dari keluarga ini yang bikin omongan-omongan jadi nggak pas, sehingga ketika kita mau melakukan perawatan itu jadi lebih sulit. Jadi teman-teman yang mau melakukan perawatan behel itu juga harus disupport sama keluarganya, agar treatment planning itu bisa jalan. Oke, gitu FDCR. Jadi kalau misalnya mau melakukan tindakan ortodonti gitu ya, atau melakukan menjadi pasien behel dan melakukan tindakan behel, memang tadi harus mematuhi aturan-aturannya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang sebelumnya sudah merasakan tanda-tanda tadi ya dok, TMJ-nya, sendinya, rahangnya itu kayak pegel gitu kan kalau misalnya ngomong atau dan lain-lain. Dan kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang ternyata mungkin buat anak-anaknya, kalau misalnya orang tua anak-anaknya punya kebiasaan ngorok, punya kebiasaan yang tadi Dok Vanda sebutkan, itu memang sebaiknya langsung dikonsultasikan aja ke spesialis ortodonti gitu ya dok gitu. Nah itu untuk yang ortodonti. Sekarang kita sedikit bergeser ke Dok Yuri, mungkin ada pesan-pesan dok untuk seluruh warga Indonesia dan dunia di belahan sana yang tidak patuh dan mengabaikan kesehatan giginya gitu dok. Jangan tunggu sakit gigi baru ke dokter gigi.
begitu tidak nyaman langsung ke dokter gigi dan dicek dan ditemukan apa masalahnya. Pesan kesehatan giginya template ya. Tetap sikat gigi 2 kali sehari dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, dan dengan alat yang benar. Kayak gitu. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan alat bantu, misalnya menggunakan dental floss atau jika perlu menggunakan obat kumur. Gitu. Hindari dan kurangi makanan manis dan lengket juga. Kemudian makan makanan bergizi, stimulasi ludah dengan makanan yang berserat, minum air putih yang banyak. Jangan lupa kalau perlu menggunakan tambahan fluoride, itu aja. Termasuk menghindari kopi susu gula aren apa enggak dong ya? Sulit Itu kayaknya sulit ya. Sulit Sudah jadi ya. best seller seluruh kafe di Indonesia. Nanti kita jadi di haters loh. Iya. Jadi Oke. gimana dong? Kita bilangnya boleh ya, boleh ya, Boleh, tapi tapi jangan sikat lupa gigi ya. kontrol gitu kan ya. Boleh tapi jangan lupa ke dokter gigi gitu. Oke, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih Dok Vanda dan Dok Yuri. Kita sampai jumpa bertemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.